Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di Aradia Bonsai Channel. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kali ini kami tidak akan membicarakan tentang bonsai sejenak ya, karena menurut saya ada satu hal yang memang perlu direaction, karena ini adalah hal yang penting menurut saya, yakni tentang pergerakan Bambang Trimulyono, seorang ex wartawan Harian Sore Wawasan, yang dimana beliau menulis buku Undercover, antara lain Undercover 1 dan Undercover 2. Saya memonitor sejak dari pertama awal pergerakan dia muncul ke media setelah sekian lama dia di penjara dengan pernyataan yang sangat kontroversi sekali ya, dimana pernyataan tersebut saya pribadi berharap semoga itu tidak benar adanya. Akan tetapi dalam hal ini saya ingin bersifat netral ya. Netral dalam arti kata bukan tidak melakukan gerakan apa-apa, akan tetapi mencoba adil, karena sebagaimana kita disarankan dalam hadis bahwa kita itu harus bersifat adil meskipun terhadap seseorang yang kita benci. Jadi kita harus melihat masalah ini secara adil ya, tidak terdapat sentimen. Dan menurut saya langkah Bambang Tri ini sudah sangat jauh sekali ya menurut saya. Semenjak dari pertama muncul tersebut, kemudian dia membuat video bersama Suginur Raharja di podcastnya, dan kemudian pada podcast Refli Harun, dan kali ini dia mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi ya, karena apa yang disampaikan di mana-mana itu tidak mendapat respon dari Presiden Jokowi, dan akhirnya dia sendiri yang nggak kuat ya, dia menggugat Presiden Joko Widodo. Oke, kita dengarkan jumpa persnya di mana Bambang Trimulyono ini ditemani oleh pengacaranya, juga ada di sana saya melihat Egy Sujana. Oke, kita lihat videonya ya. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, saya Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2, yang beberapa waktu terakhir menyampaikan isi buku saya yang kedua ini secara terbuka kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Gitu. Maksud saya adalah bahwa sebenarnya kita dalam keadaan yang ini bahasa saya, bahasa analogi saya, kita sedang berada di dalam tepi jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Baru di tepi. Ya mungkin sudah jatuh, tapi pokoknya ini to be or not to be yang harus kita lakukan dalam mencegah keberlanjutan keadaan keadaan yang sangat membahayakan ini. Karena ibarat kapal kita ini dipimpin oleh nakoda yang tidak punya ijazah pelayaran. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu apakah menabrak karang, apakah akan keliru arah, akan mendarat di pulau setan dan sebagainya, kita tidak tahu. Menurut saya ini perlu saya sampaikan. Jadi secara hukum saya tahu ya bahwa pengadilan yang berlaku adalah asas sebaliknya, presumption of innocent, yaitu artinya dia boleh menyampaikan pembelaan sebelum gitu loh. Adapun saya sebagai penggugat ini bukan untuk kepentingan saya sendiri. Ini adalah kepentingan seluruh bangsa ini. Coba kalau kita berpikir agak
tenang gitu ya. Kalau bisa kita buktikan di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak sah menjabat sebagai presiden sejak 2014, meskipun yang kita ajukan ini bukti-buktinya berkait dengan yang 2019 untuk menyederhanakan gugatan saya kira. Tetapi kan ijazah SMA yang ditumpuk sama aja, yang palsunya sejak 2014. Artinya sejak 2014 kita tidak mempunyai negara. Nah, coba kita berpikir tenang sedikit. Jangan pikir pro kontra, jangan a priori terhadap apa yang saya lakukan. Yaitu berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresidenan Pak Jokowi tidak sah secara hukum, batal demi hukum. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban hutang itu, ya kan? Saya juga mempunyai pandangan yang jelas terhadap masalah utang ini. Utang yang harus dibayar oleh anak cucu itu secara paradigmatik sudah salah. Masa kita yang tanda tangan yang nanggung anak cucu, gitu loh. Secara paradigma waktu, sekarang paradigma ruang. Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol. Tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang untuk yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. Jadi sebenarnya ini masalah-masalah yang kita pentingkan. Nah, jadi kalau gugatan ini berhasil, ya, kita bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi saya heran kalau ada pihak yang menghalangi usaha pembuktian hukum untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Gitu loh. Oke, kita berhenti sejenak ya. Sejauh ini bagaimana pendapat sahabat sekalian tentang hal tersebut ya. Namun sebelum kita lanjut kembali, ada satu pesan yang perlu saya sampaikan, bahwasanya jika sahabat sekalian suka dengan kreativitas kami, silahkan Anda bisa lakukan subscribe atau like jika sahabat suka dengan video ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar sahabat-sahabat sekalian bisa mendapat update video-video terbaru dari kami selanjutnya. Sebetulnya beberapa video yang pernah pertama kali tampil itu telah kami unggah di situs YouTube, di channel YouTube saya yang satunya ya, dan disitu respon dari masyarakat itu ternyata sangat bagus sekali. Jadi semua ingin mengetahui bagaimana hasil akhirnya dari permasalahan ini, karena menurut hemat saya ini adalah masalah yang sangat serius sekali, sangat penting dibanding masalah apapun ya. Jadi kita itu sekali lagi perlu saya jelaskan, kita harus bersifat adil seadil-adilnya dalam hal ini. Oke, sekarang kita lanjut. Gitu. Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu, gitu loh. Dan sebagai rakyat, ya, saya kira itu penting sekali. Jadi ini tidak ada niat apapun selain demi kebaikan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Apapun motivasi saya, tidak ada yang lebih rendah daripada niat utama itu. Kalau
membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA itu palsu atau dibuat dan dipakai secara melawan hukum. Nah, itu intinya. Adapun pertanyaan kedua, ini tidak menyangkut hukum, tapi orang ini kan heran, Bambang Tri itu seberapa dekat dengan Jokowi, kok bisa tahu semuanya, ibaratnya celana dalamnya Pak Jokowi warnanya apa kok sampai bisa tahu, kan gitu kan. Ini tamsilnya gitu. Nah, ini saya jelaskan secara pribadi, saya tidak kenal dengan beliau ya. Jadi usia juga jauh, dari beliau 61, saya 51. Secara geografis juga jauh, beliau Blora, saya Blora, beliau Solo, ya loh. Gimana sih Pak Jokowi ini kok abal-abal semua informasinya gitu loh. Yang paling abal-abal saya sebutkan, misalnya ada orang tua sudah pikun, Pak Kasmujo diseret-seret ke atas panggung, inilah dosen pembimbing skripsi saya galak, beliau dulu galak sekali, saya ajukan dibentak balik gini, galak sekali. Dan semua berita yang mengcover acara itu, inilah dosen pembimbing skripsi Jokowi, karena memang kesannya Pak Jokowi itu dosen pembimbing skripsi kan, mengkoreksi skripsinya Pak Jokowi. Nah, dalam buku saya ini saya sajikan data di mana Pak Kasmujo melalui konferensi pers mencabut atau menolak omongan Pak Jokowi itu resmi, tertulis, terdokumentasi, saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kan selesai, berarti Pak Jokowi bohong. Itu UGM ya? UGM. Ya, ini sekedar ilustrasi sebenarnya. Jelas. Sebenarnya kalau UGM ini nggak masalah, palsu juga nggak masalah. Yang tercantum di undang-undang kita fokus ke Pak Jokowinya saja. Pilpres itu SMA. Nah, makanya saya fokus ke SMA itu. Seluruh saksi-saksi sudah saya temui, dan memang ini kalau saya ditanya kok bisa tahu semuanya, ini memang ada campur tangan Tuhan, Pak. Masya Allah. Gitu. Satu hal saja, bagaimana saya bisa mendapatkan nomor orang-orang yang harus saya temui itu komplit dan aktif. Saya sendiri masih bingung bagaimana cerita awalnya saya dapat nomor-nomor itu, gitu loh. Ya memang komplit, namanya dokumen cemplon, gitu. Jadi saya punya nomornya Joko Wahyudi segala macam itu, sehingga saya bisa melakukan recheck sebagai wartawan, gitu. Tadi mengenai kedekatan, walaupun saya belum tahu bahwa Pak Jokowi itu kemudian akan nyalon wali kota, gitu, akan nyalon gubernur, kemudian nyalon gubernur tahun 99, gitu, ada orang yang menyebut nama Pak Jokowi itu, ya maksudnya tentu tidak ada kaitannya dengan ini, tapi bagian dari cerita yang saya dengar, yaitu Uskup Puja Sumarta dari Semarang, yang kebetulan saya akrab dengan dia karena saya dikenalkan oleh Pak Jaya Suprana pada beliau, gitu. Sebagai wartawan saya dikenalkan itu ada uskup yang progresif, gitu loh. Artinya apa? Mau mengembangkan toleransi, gitu-gitu loh. Pokoknya kebersamaan sebagai bangsa, apapun latar belakang agamanya, gitu, gitulah, pluralitas ya, apa yang dikampanyekan beliau. Nah di situ saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Irmanus. Itu kan kemudian ketika ada persoalan dengan Pak Jokowi kan segar kembali ke memori saya. Nah, kemudian saya cek ulang tahun 2015 kepada beliau, beliau menyanggupi dan menegaskan lagi, ya benar yang kamu ingat itu betul. Saya kan takut lupa gitu, itu ada gap 99 sampai 2015. Ternyata itu dikonfirmasi beliau. Cuma ketika saya minta untuk apa melihat data-datanya gitu, beliau menyanggupi, tapi Tuhan berkehendak lain, beliau wafat tahun 2015 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Ya, ini kedekatan.
Kedua, masalah betapa seringnya kunjungan orang tua Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri ke Blora. Hah? Karena kemudian saya banyak dengar cerita toh, karena saya orang Blora toh. Ya, ini kedekatan psikologis Pak Egi. Kedekatan apa gitu ya, bukan kedekatan fisik. Tapi sempat bersama nggak sama Jokowi? Enggak sempat bersama. Saya pernah melihat Pak Jokowi itu waktu beliau mau dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah di Panti Marhen Semarang. Tapi kan bareng-bareng, saya kenal beliau, beliau nggak kenal saya, gitu loh Pak. Gitu. Kemudian waktu pencalonan Gubernur Jakarta juga saya pernah ikut-ikutan. Artinya nggak ada motif dendam kan sebenarnya kan? Nggak ada. Gitu loh, gitu. Terus kalau dendam itu kan motivasinya jelek, menghukum Pak Jokowi. Hah? Enggak, saya malah justru sarankan kita bangsa Indonesia harus berjiwa besar, memaafkan Pak Jokowi apabila beliau berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Orang normal itu harus berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum tentu saja, ya, gitu. Yang penting adalah tadi maksud yang lebih besar tadi. Kalau ini kita berhasil, yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia karena terbebas dari beban utang luar negeri yang nggak jelas urusannya itu. Masa ada tetangga lewat tanda tangan terus kita suruh bayar utangnya, ya kan? Dan tidak cuma itu, anak cucu kita bahkan yang belum lahir 2-3 generasi, ya, itu juga ikut terbebas. Kan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA ini palsu, berarti semua keputusan dia tidak sah, termasuk ketika utang-utang itu dibuat, gitu. Apa yang jelek dari motivasi semacam ini? Kenapa anduli saya, gitu, ya kan? Semua data saya clear, ada dokumen otentiknya, bisa diverifikasi ulang, kita lihat bersama-sama. Jadi tidak fair kalau Anda semua mengatakan saya motivasinya kurang dan sebagainya. Tadi saya teruskan mengapa saya dekat dengan Pak Jokowi secara kejiwaan, karena Pak Jokowi itu sejak orang tuanya sering datang ke Blora. Satu, sebagai pengusaha kayu jati, Blora itu pusatnya jati, gitu. Kedua, mohon maaf karena Blora itu juga basis PKI, ya kan? Dukun PKI yang paling terkenal itu dari Blora. Satu namanya Mbah Suronginggil, kedua namanya Mbah Trosami. Dua-duanya pernah didatangi oleh Pak Heru Purnomo, ayahnya Jokowi, gitu loh, ya kan? Yang menarik dengan kaitan ijazah, tahun 99 Pak Jokowi ini mendatangi dukun yang kedua, Pak Mbah Trosami itu, dan mengatakan minta restu atau doa mau nyalon lurah, ya, mau nyalon lurah. Jadi beliau cita-citanya sebenarnya nyalon lurah Pak, meneruskan mbahnya yang di Karanganyar itu. Nah, Mbah Trosami ini orangnya jeli. Kenapa nyalon lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Jawabnya adalah karena saya tidak lulus SMA. Dari mana keterangan ini saya dapat? Dari anaknya Mbah Trosami, namanya Sumari, sekarang masih hidup di Blora, ya kan? Hal-hal begitu. Tapi itu tidak cukup, saya harus mencari dokumen-dokumen tertulis. Itu semua saya lakukan selama 2,5 tahun dan komplit, gitu. Nah, tidak hanya itu, kalau kita lihat nomor seri ijazah, nomor induk ijazah yang ditumpuk Pak Jokowi di KPU itu, ya kan? Itu ada rumusnya. Di situ bisa dilihat kebohongan Pak Jokowi dari nomor-nomor itu. Lah siapa yang bikin nomor-nomor itu? Kan saya nggak ngerekayasa, gitu. Nah, bisa Anda baca keterangannya di buku saya. Bagaimana saya bisa memfitnah? Yang bicara adalah kepalsuan ijazah itu sendiri, gitu. Secara prima facie, di atas permukaan, seperti Anda melihat seorang cewek, oh cewek itu cantik atau enggak, langsung ketahuan. Lihatlah ijazah Pak Jokowi itu, fotokopinya itu, foto ijazahnya foto editan, ya, catat ini,
foto ijazah SMA Pak Jokowi itu foto ijazahnya foto editan, ya. Saya sudah buktikan, temukan dari foto mana yang diedit, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah ada ijazah bener yang terbit di tahun 80 fotonya editan? Karena waktu itu belum ditemukan teknologi editing foto, ya kan? Itu aja tentu sudah jelas dan terbuka semuanya. Pokoknya begini dah, kita buktikan aja itu di pengadilan. Ya, saya akan buka semuanya. Silahkan Pak Jokowi menghadirkan bukti dia. Bukti-bukti dia untuk membantah saya, gitu. Tetapi ingat, kalau kita ini berhasil yang bahagia seluruh rakyat Indonesia karena minimal terbebani beban utangnya, ya, termasuk anak cucu kita, nanti tentu saja para ahli hukum dan para ahli pemerintahan yang akan mendalilkannya. Tapi saya punya pandangan, saya yakin itu akhirnya akan berujung juga ke situ kalau kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, gitu Pak Egi. Ya. Dan saya minta begini, kalau kita melihat sejarah, negara Israel itu didirikan dengan melawan hukum internasional secara total karena merampas tanahnya orang Palestina, gitu loh, macam-macam gitu. Tapi kenapa bisa berdiri? Kenapa bisa berhasil? Bagaimanapun loh, ini harus menjadi motivasi kita. Apalagi kita yang benar, kita mau membebaskan anak cucu kita dari beban hutang kok kita nggak sungguh-sungguh. Ya toh, ada dasar hukumnya, yaitu pembuktian ijazah Pak Jokowi palsu di pengadilan tentu saja, ya kan? Saya tadinya nggak tahu, kemudian kenapa saya menyerahkan ini semua kepada Pak Egi CS, karena beliau mengatakan kepada saya, Anda bisa menggugat pengadilan, gitu loh, karena perbuatannya itu melawan hukum, ya, makanya Anda bisa, ya toh? Ya tentu saya serahkan kepada ahlinya, saya percaya kepada beliau semua, dan saya yakin semua yang bersama saya ini tidak punya niat sedikit pun yang jelek kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi, gitu loh. Justru mereka yang memberi masukan-masukan keliru kepada Pak Jokowi, saya address ini KSP. Anda itu kalau memberi masukan yang benar, Pak, posisi hukum Anda lemah, jangan malah bikin kita katanya provokasi apanya? Mau kita diterima gugatan di pengadilan, fasilitas itu disediakan kok. Jangan memperkeruh suasana ini. Marilah kita selesaikan dengan sejernih-jernihnya supaya semua tidak menjadi perpecahan di antara sesama anak bangsa, gitu. Selanjutnya saya siap untuk melakukan semua prosedur di pengadilan, akan saya uraikan semua data yang saya miliki di sana, dan saya minta dukungan kepada seluruh bangsa Indonesia, gitu. Baik yang punya pendapat pro dan kontra terhadap Bambang Tri, tapi masalah pembuktian ini Anda semua harus mendukung, gitu. Baik hasilnya nanti terbukti ijazah Pak Jokowi benar atau palsu, pokoknya didukung dulu proses pengadilannya, karena ini akan membawa keuntungan yang besar sekali bagi seluruh bangsa ini, dan Pak Jokowi bisa punya peran penting dalam memberi jawaban terhadap semua ini, gitu loh. Sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya supaya bisa dimintakan keterangan kepada kuasa hukum saya, dan begini, ini sementara ya, artinya kami bersikap terbuka, siapapun para praktisi hukum yang kepengen bergabung, kita pintunya terbuka ini Pak ini ya. Jadi nanti kita betul-betul supaya ini menjadi perjuangan bersama, perjuangan hukum seluruh rakyat, gitu loh. Dan lagi pula saya minta media beri perhatian, gitu loh. Apapun kepentingan Anda harus beri perhatian. Ini masalah penting, masalah yang menyangkut nasib dan masa depan anak cucu kita, gitu. Kalau bangsa kita ini yang sudah 50 tahun ke atas ini, paling 10 tahun, 15 tahun lalu sudah mati, ya toh? Jadi kita tidak bertindak atau tidak
buat hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk anak cucu kita, masa depan bangsa ini apakah bisa pulih menjadi bangsa yang besar, yang kuat, yang tidak punya hutang luar negeri, yang membangun di atas kekuatan kaki sendiri, nah, itu, dan sebagainya dan sebagainya. Sekian keterangan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan membebaskan seluruh rakyat dari prasangka buruk terhadap niat daripada menggugat ijazah palsu Pak Jokowi ini di pengadilan. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif ilmiah itu ditekankan dua hal. Satu, metodologi. Yang kedua, istilah-istilah yang dipakai. Metodologi yang Mas Bambang tempuh itu boleh nggak saya sebut dengan metodologi survei? Jurnalistik yang lebih tepat, Pak. Ya, tapi dengan survei itu. Ya, bisa survei. Kunjung ke sana, kemari, wawancara. Iya, bisa. Bisa ya, begitu ya? Ya. Nah, jadi itu memenuhi unsur sebagai yang ilmiah. Sebab ada oknum pejabat bilang buku Anda nggak ilmiah. Kan begitu. Nah, saya mau bantah secara ilmu, bukan bantah si fulan-fulannya, tapi logika intelektualnya adalah sesuatu yang ilmiah itu diukur, dilihat dari metodologi. Ya. Yang keduanya istilah-istilah. Apa istilah yang dipersoalkan? Ijazah palsu. Kan begitu. Sehingga antara metodologi dan istilah itu harus klop, kalau nggak ilmiah di situ. Nah, pertanyaan seriusnya, itu Anda yakin sebagai palsu, apa pembandingnya? Pembanding ijazahnya itu? Ya, karena tidak sama dengan yang asli. Oh, yang asli Anda tahu ya? Anda tahu. Maksudnya miliknya yang lain gitu loh. Tadi soal nomor-nomor itu ditimpa gitu ya? Iya. Jadi gitu ya, ada karena dalam ilmu hukum harus nanti ada lab crime. Kita minta lab crime ya, dalam pengertian laboratorium kriminal forensik ya. Nah, jadi saya kira ini penting awal saya sampaikan dengan istilah, dan yang keduanya metodologi, atau pertamanya metodologi dan kemudian istilah-istilah yang dibangun dalam konteks menjelaskan apa yang peristiwa terjadi, ini sudah syaratnya ilmiah. Nah, tapi kaitannya dengan Gus Nur, ini penting sekali secara ilmu hukum, bahwa peristiwa hukum Bambang Tri ini yang kami advokasi sudah masuk ranah hukum perdata. Karena ini hukum perdata, maka implikasi seriusnya secara hukum ini yang didahulukan. Tidak boleh ada peristiwa lain dalam kaitan dengan ijazah palsu diperiksa Gus Nur. Nanti saya sudah dikasih surat panggilannya itu hari Kamis. Ini harusnya batal demi hukum, tidak boleh dipanggil. Ini kan ranah perdata. Buktikan dulu, proses dulu hukumnya, ya toh? Ya, jadi oleh karena itu, tolong sudikiranya yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Sigit, Jenderal Sigit, untuk mengkondisikan penegakan hukumnya itu yang benar gitu loh. Ya, jadi saya minta hari Kamis sebiksanya, sudikiranya para penyidik sepakat dengan ilmu hukum ya, karena kita sama-sama belajar hukum. Ketika ranah perdata dimainkan atau dipanggungkan atau diajukan, maka pidana dikebelakangkan. SMA saja. SD SMP-nya palsu juga. Iya. Jadi nggak sekolah dia. Iya, bukan. SD SMP yang asli kan punya, oh, gitu. Tapi taunya disesuaikan dengan yang palsu itu kan jadi palsu semua. Gitu ya. Ya. Tapi berarti Jokowi itu sekolah apa enggak, kuliah apa enggak ya? Kalau kuliah pasti enggak. Pokoknya enggak ya? Ya, di SMA itu, aja. Itu rektor UGM-nya jadi Menseknek tuh, bagaimana? Ya justru itu sangat jelas sekali bahwa kaitannya apa gitu loh. Kenapa rektor aktif jadi Mensesnek? Gitu loh. Ya. Ya itulah mungkin bargaining politiknya dan lain sebagainya. Kepada Pak Bambang, monggo Pak.
Ya, saya kepingin memberi satu contoh ya. Itu kan ada logika yang coba dibangun orang terutama di medsos untuk membantah saya. Ya, yaitu kan sudah pernah jadi wali kota, sudah pernah jadi gubernur. Kalau ijazahnya palsu nggak bisa dong jadi wali kota dan jadi gubernur sebelum jadi presiden, kan seperti itu. Saya kira ini cukup sering disampaikan orang, Bang Egy ya. Tapi kita punya presiden yang namanya Pak Josephine Saragih, itu sudah pernah jadi Bupati Tapanuli. Oh, iya. Nah, tapi baru terbuka ya? Iya, pernah 2 kali malah. Nah, ketika mendaftar menjadi calon gubernur Sumatera Utara, terbuktilah ijazah SMA-nya palsu. Berarti itu lolos di waktu nyalonkan bupati kan? Ini pasti seperti itu. Jadi itu nggak bisa dijadikan alasan bahwa itu nggak mungkin kalau sudah pernah nyalon wali kota, terus gubernur, terus ijazahnya palsu kok bisa nyalon presiden, nggak bisa dong, gitu loh. Buktinya aja Pak Josephine Saragih itu. Yaitu kedua, saya sebagai penggugat Pak Jokowi, saya menggugat Anda karena menghormati Anda. Kalau saya nggak menghormati Anda selaku presiden, saya tidak akan menggugat. Ngapain menggugat orang gila? Saya menggugat Anda karena saya anggap Anda waras, mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan Bapak di muka hukum. Ini perlu ditekankan. Lah yang lain-lain ada KSP ngomong macam-macam itu ya kita anggap ya mereka harus ngomong begitu kan, pekerjaannya memang begitu. Ya toh. Untuk melindungi presiden dari yang mereka anggap sebagai potensi serangan, kita itu nggak menyerang. Orang menggugat di muka pengadilan itu tidak ada maksud menyerang, gitu loh. Justru untuk memberikan kesempatan yang digugat ini membantah dengan segala cara yang ada, dan itu semua dimiliki Pak Jokowi. Dia presiden kok, bisa panggil kepala sekolahnya, bisa panggil kepala kantor itu, bisa panggil ketua KPU barang. Kalian harus tampil, buktikan ijazah saya tidak palsu. Kan mestinya seperti itu. Jadi ini supaya jernih ya pemahaman kita terhadap pengajuan gugatan ini. Dan sekali lagi kepada KSP dan seluruh pejabat negara lainnya, mohon untuk tidak berkomentar sebelum membaca gugatannya. Jadi baca dulu gugatannya baru berkomentar. Dan terakhir kepada seluruh rakyat Indonesia, segenap warga, ya kami minta dukungan, doa, dan mudah-mudahan ini adalah ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingatkan kepada seluruh rakyat bahwa ini bukan gugatan yang kepentingan hanya kepada Pak Bambang Tri, tapi ini gugatan yang kepentingannya bagi segenap bangsa Indonesia, karena ini berkaitan dengan legalitas jabatan Presiden Republik Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat yang telah menyaksikan video ini sampai habis, dan kami mohon maaf jika ada salah dalam kami bertutur kata. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.